Dunia bisnis adalah dunia persaingan. Kunci kesuksesan tak hanya terletak pada aksi yang dilakukan saat bisnis sudah berjalan, namun juga pada persiapan dan langkah strategis yang diambil sebelum memulai perjalanan bisnis. Begitupun sebaliknya, jika kita hanya perencanaan tapi tidak disertai aksi nyata, semua akan sia-sia saja. Berbeda dengan kita, para kelas-kelas ke bawah, ketika ingin memulai bisnis kita hanya menghantam lurus. Jadi kita tidak memperdulikan apa-apa yang akan kita temukan ke depannya. Yang penting ada modal, sudah selesai, hantam. Berbeda dengan orang kaya, apa sajakah yang dilakukan oleh para pebisnis handal untuk memastikan pondasi yang kokoh sebelum melangkah ke arena persaingan. Simaklah dengan seksama, karena dalam video ini kita akan membongkar langkah-langkah krusial yang dapat meningkatkan peluang keberhasilan para pebisnis handal. Tapi ingat, ini peluang keberhasilan ya, bukan jaminan keberhasilan. Yang pertama, mereka melakukan analisis SWOT yang komprehensif. Mereka memeriksa kekuatan internal seperti keahlian bisnis dan sumber daya finansial, serta peluang eksternal seperti tren pasar dan perkembangan industri. Dengan pendekatan ini, mereka dapat mengidentifikasi strategi bisnis yang optimal untuk mengambil keuntungan dari peluang dan memaksimalkan kekuatan yang dimiliki. Apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT adalah suatu pendekatan strategis yang digunakan dalam bisnis untuk mengevaluasi kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman atau threat yang dapat mempengaruhi kinerja atau suatu organisasi. Jika Anda tidak percaya, silakan Anda cari tahu bagaimana produk santan kara itu menjadi laris di pasaran. Yang kedua, analisis PESTEL adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi suatu organisasi atau proyek. PESTEL mewakili kategori-kategori utama. Faktor tersebut yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Analisis ini membantu organisasi atau pebisnis untuk mengidentifikasi dan memahami dampak potensial dari faktor-faktor tersebut dalam pengambilan keputusan yang lebih strategis. Contohnya seperti ini. Kamu adalah seorang pengusaha yang mengelola bisnis parfum. Merasa perlu mengantisipasi perubahan lingkungan bisnisnya, Anda melakukan analisis PESTEL untuk mendapatkan wawasan lebih dalam. Dalam analisis politik, kamu menyadari perubahan kebijakan perdagangan yang diterapkan oleh pemerintah dapat mempengaruhi impor bahan baku. Sementara itu, aspek ekonomi menunjukkan fluktuasi nilai tukar mata uang yang dapat mempengaruhi biaya produksi. Dalam analisis sosial, kamu memperhatikan pergeseran tren dan gaya hidup yang mendukung keberlanjutan. Di sisi teknologi, kamu juga mempertimbangkan dampak inovasi dalam desain dan produksi. Kamu juga mempertimbangkan dampak lingkungan dengan melihat kebijakan ramah lingkungan yang berkembang. Dalam aspek hukum, kamu menyadari adanya peraturan baru terkait standar kerja dan etika produksi. Melalui analisis PESTEL ini, kamu dapat merencanakan strategi yang lebih adaptif, memanfaatkan peluang yang muncul, dan mengurangi resiko yang mungkin timbul akibat perubahan dan faktor-faktor eksternal. Yang ketiga adalah proyeksi keuangan yang realistis, adalah perkiraan yang cermat dan masuk akal tentang kinerja keuangan suatu bisnis dalam waktu tertentu di masa depan. Proyeksi ini tidak hanya memperhitungkan aspirasi keuntungan, tapi juga menggambarkan gambaran yang sejalan dengan kondisi pasar, sumber daya yang tersedia, dan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi bisnis. Dalam konteks memulai bisnis atau usaha, proyeksi keuangan yang realistis dapat mencakup seperti pendapatan, dengan menghitung dengan hati-hati potensi pendapatan dari produk atau layanan yang Anda tawarkan, dengan mempertimbangkan ukuran pasar, harga jual yang bersaing, dan strategi pemasaran yang diimplementasikan. Begitu pula dengan biaya. Dengan Anda merinci semua biaya operasional seperti produksi, pemasaran, distribusi, dan administratif, juga memperhitungkan biaya yang terkait dengan peluncuran bisnis seperti biaya pemasaran awal, peralatan, dan gaji karyawan. Selanjutnya, kebutuhan modal. Dengan Anda menilai seberapa banyak modal yang diperlukan untuk memulai dan menjalankan bisnis hingga mencapai titik impas break even atau mencapai target laba yang diinginkan. Perkiraan laba bersih memproyeksikan laba dengan memotong pendapatan dengan biaya yang diantisipasi, memberikan gambaran tentang profitabilitas yang diharapkan. Cash and flow melihat aliran kas yang dihasilkan dan digunakan oleh bisnis selama periode waktu tertentu. Ini penting untuk memastikan keberlanjutan operasional bisnis kamu.
Proyeksi keuangan yang realistis membantu wirausaha untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi, mengajukan permohonan pinjaman atau mendekati investor dengan gambaran yang meyakinkan, dan mengelola ekspektasi yang lebih baik. Penting untuk memperbaharui proyeksi ini secara berkala, seiring berjalannya waktu dan mengadaptasinya dengan perubahan kondisi bisnis dan pasar.